apakah ada sebuah instansi atau lembaga atau organisasi atau bahkan hanya sekumpulan orang yang kemudian berhak menentukan kalau orang lain itu sesat atau ajaran itu sesat atau dia sesat? Ada nggak yang berhak menentukan itu? Sahabat Bahtera, begitu gampangnya orang menuduh orang lain sesat. Begitu gampangnya ada sebuah lembaga, organisasi, atau bahkan hanya LSM, atau perkumpulan, atau kelompok, yang kemudian bisa menentukan kalau orang lain itu sesat, atau ajaran dia sesat. Nah, atas dasar apa penilaian itu? Kemudian atas dasar apa pula orang menyebut orang itu sesat? Nah, kita mesti harus melihat ini secara jernih, bahwa setiap dari kita itu pasti menafsirkan sesuatu. Entah itu satu ajaran, entah itu buku yang dibaca, entah itu sesuatu yang dia ikuti. Orang itu mempunyai sifat alami dan mutlak untuk menafsirkan. Bahkan ketika kita membaca satu kalimat yang sama, kita pasti akan mempunyai tafsir yang berbeda. Karena tafsir itu adalah mutlak yang kita lakukan. Loh, mengapa mutlak? Karena sifat dasar pikiran. Yang tentu saja pikiran itu akan menganalisa, akan mengidentifikasi, akan membandingkan, kemudian kita membuat persepsi atas semua hal yang kita temui. Maka dari itu, tafsir itu merupakan sifat alami. Kita bisa saja menjalankan ajaran yang sama, tetapi tafsir kita berbeda. Karena setiap kita membaca hal yang sama, membaca ajaran yang sama, membaca ayat yang sama, kita secara alami akan menafsirkan masing-masing. Nah, kalau kita sadar bahwa setiap manusia itu adalah penafsir terhadap apa yang dia temui, maka tidak ada yang bisa menyalahkan tentang tafsir ini. Nah, kalau dia menafsirkan sesuatu yang kemudian dia pakai dan itu nyaman bagi dirinya, apa salahnya? Kita belum bicara tentang masalah hukum ya. Kita tidak bicara dulu tentang negara hukum. Nanti kita akan bicara di situ. Yang saya bicarakan di awal adalah tafsir. Karena semua orang pasti akan menafsirkan sesuatu. Nah, kalau ada orang, ada kelompok, ada lembaga, ada instansi, atau ada perkumpulan yang kemudian menyatakan bahwa orang lain itu sesat, ajaran itu sesat, kemungkinannya hanya dua. Kemungkinan pertama, dia takut bahwa kemungkinan bahwa tafsirnya dialah yang benar dan sayalah yang salah. Maka orang menjadi takut. Orang takut kalau ternyata dia yang salah. Nah, ini kebalikan dari apa yang kemudian kita pahami secara umum, bahwa orang kemudian yang menjustifikasi orang lain itu sesat, sesungguhnya dia takut. Takut jangan-jangan tafsirnya itulah yang sesat. Maka kemudian sebelum itu ketahuan, dia blok dulu, dia putus dulu, agar orang lainlah yang dianggap sesat. Sekali lagi, kemungkinan pertama adalah dia takut bahwa apa yang dipelajari selama ini ternyata salah. Takut kan? Ada orang yang menafsirkan sesuatu, kemudian di pikirannya, jangan-jangan dia yang benar, jangan-jangan saya yang salah, jangan-jangan saya yang sesat nih, mengikuti selama ini gitu. Jadi sebelum itu terbongkar bagi dirinya, kemudian dia buru-buru mengatakan orang lain sesat, karena ketakutan dia sendiri. Kemungkinan kedua adalah dia takut bahwa pengikutnya
akan beralih kepada pengikut orang lain yang dianggapnya sesat. Orang lain yang menafsirkan sesuatu yang berbeda dengannya. Dia takut followernya hilang, pengikutnya hilang, jamaahnya hilang. Takut. Dia takut, jangan-jangan tafsirnya inilah yang update. Jangan-jangan ajarannya inilah yang dibutuhkan untuk kebutuhan orang-orang zaman sekarang. Nah, ketakutan itu kemudian menyebabkan dia membatasi. Buru-buru diklaim orang lain sesat. Supaya apa? Supaya pengikutnya tidak lari kepada orang yang dianggapnya sesat tadi. Karena ketakutan. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia takut bahwa ajarannya lah yang keliru, salah, sesat. Kemungkinan kedua adalah dia takut bahwa pengikutnya itu akan lari kepada pengikut orang yang menafsirkan, orang yang membawa ajaran yang berbeda dengannya. Nah, dua kemungkinan ini kalau kita sadari bersama-sama, maka orang-orang yang takut mempunyai dua ketakutan tadi bisa meningkatkan diri. Meningkatkan diri itu, dia bersaing secara ide, secara konsep, secara pemikiran, secara tafsir ulang. Dia harus bersaing agar apa? Agar dapat memenuhi tuntutan zaman. Agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan di zaman yang saat ini. Tentu saja kan, kalau tafsirnya sudah nggak update, apa yang disampaikan dalam ajarannya sudah nggak update, tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia-manusia modern di zaman ini, ya tentu akan ditinggalkan. Orang akan memilih orang yang dapat menafsirkan sesuatu di mana itu memenuhi kebutuhan manusia-manusia saat ini. Simpel sebetulnya, karena ada dua kebutuhan itu yang terancam. Ada dua bagian yang terancam dari orang yang buru-buru menyatakan orang lain sesat. Nah, ini kan pasar kan. Ketika dia ternyata salah menafsirkan. Ternyata dia yang benar menafsirkan. Ini kan kebutuhan yang mendasar. Kemudian, jangan-jangan nanti pengikut saya lari kepada dia semua. Karena tafsirannya itulah yang memenuhi kebutuhan. Sedangkan tafsiran saya sudah nggak update lagi. Nah, ini kan bahaya. Bahaya sehingga dia buru-buru bilang bahwa dia sesat. Supaya dia tidak kehilangan tentang ajaran dan tentang pengikut. Baik, lalu siapa sebetulnya yang berhak untuk menentukan kalau orang lain itu sesat? Ada nggak lembaga, instansi, kelompok, perkumpulan yang bisa menilai bahwa dia sesat atau ajarannya salah? Nah, kalau kita merefer tadi bahwa kita semuanya itu adalah manusia tafsir, semua hal yang kita hadapi itu pasti kita tafsirkan, dan itu hak setiap orang. Bahkan kalau dari sudut pandang saya, setiap orang itu berhak untuk menafsirkan apa saja untuk dirinya sendiri. Yang cocok untuk kehidupannya, yang cocok untuk kebutuhannya. Jadi setiap orang itu memang harus menafsirkan semua hal yang dia hadapi agar sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Nah, kalau kita sadar bahwa semua hal itu pasti akan ditafsirkan secara individu oleh setiap orang, maka kita memberikan kebebasan. Kebebasan berpikir, kebebasan berkonsep, kebebasan untuk menafsirkan sesuatu untuk hidupnya sendiri. Nah, kita baru bicara tentang negara hukum. Negara kita, negara NKRI yang berlandaskan hukum. Jadi yang bisa kita permasalahkan bukan tentang sesat, bukan tentang salah, bukan tentang ajaran sesat. Bukan itu. Yang bisa dipermasalahkan kemudian negara hadir untuk membantunya adalah apabila seseorang, sebuah institusi atau kelompok itu menyebabkan keresahan
Nah, kalau dia menafsirkan, kemudian tafsirnya itu membuat keresahan, membuat chaos, dan menyebabkan ketidakstabilan nasional, maka negara hadir. Jadi intinya bukan tentang sesat dan tidak. Intinya bukan tentang tafsir dan tidak. Tetapi dampak. Dampaknya bagi negara. Apabila sesuatu yang dilakukan oleh orang, kelompok, atau apapun juga, menyebabkan keresahan, menyebabkan chaos, menyebabkan stabilitas nasional terganggu, maka tentu saja negara akan hadir untuk itu. Jadi negara itu hadir bukan untuk memutuskan sesat dan tidak. Jadi negara itu harusnya kalau mungkin sekarang belum terjadi ya, seharusnya itu negara hadir bukan untuk menentukan atau menjudgment sesuatu, ajaran, pemikiran, konsep, ide, sesat atau tidak. Seharusnya tidak demikian. Karena negara menjamin kebebasan berpikir setiap masyarakat yang ada di situ. Nah, negara hadir apabila terjadi keresahan, apabila terjadi chaos, apabila terjadi ketidakstabilan nasional. Bila Anda menafsirkan sesuatu, kemudian melakukan provokasi yang menyebabkan tidak stabil masyarakat, bahkan kemudian berperang, berantem, mencaci maki, saling marah, terjadi perpecahan, maka stabilitas nasional terganggu. Disitulah negara hadir. Hukum negara hadir. Seharusnya. Tapi bila saat ini itu belum terjadi dan yang terjadi adalah pihak-pihak dari lembaga, institusi, organisasi, perkumpulan yang menghakimi bahwa sesuatu itu sesat, sesuatu itu tidak sesuai dan segala macam, maka kita belum dewasa. Belum dewasa berpikir, belum dewasa beradu konsep, belum terbiasa dan belum terbiasa untuk beradu ide, belum terbiasa untuk beradu tafsir. Tafsir mana yang sesuai, tafsir mana yang dibutuhkan, tafsir mana yang bisa memenuhi kebutuhan manusia sekarang. Nah, karena kita tidak terbiasa dengan itu, maka ketika ada orang yang muncul dengan tafsir barunya, padahal tafsir itu memenuhi kebutuhan manusia modern, manusia saat ini, maka dia akan dengan cepat, dengan segera menyatakan bahwa orang itu sesat. Dua tadi alasannya. Dia takut bahwa ajarannya lah yang ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan. Kemudian kedua, dia takut pengikutnya akan lari kepada orang yang ternyata bisa menafsirkan sesuatu yang update. Nah, sahabat Bahtera, mari kita menjadi cerdas. Sehingga kita bisa menempatkan dan bisa tahu sebetulnya siapa sih yang berhak menentukan itu. Kalau memang sekarang belum, karena saya lihat juga belum, dan masih ada satu lembaga, satu institusi, kelompok, perkumpulan yang merasa punya wewenang untuk bisa mengatakan sesat kepada yang lain. Nah, ini yang mesti harus kita pikirkan ulang. Apakah betul mekanismenya seperti itu? Bukankah kita dijamin untuk merdeka dalam berpikir? Bukankah kita dijamin untuk merdeka dan bisa menuangkan gagasan, ide, dan konsep-konsep kita secara bebas? Dan bagi kita yang kemudian menuangkan ide, konsep, dan gagasan itu, kita tahu batasannya. Batasannya adalah kita tidak membuat keresahan, kita tidak memprovokasi, tidak menyebabkan perpecahan, tidak menyebabkan permusuhan, dan yang penting tidak mengganggu stabilitas nasional. Kalau tadi itu sudah terganggu, maka negara wajib hadir karena stabilitas nasional terganggu. Jadi gimana? Sebetulnya siapa yang berhak menentukan orang lain itu sesat atau tidak? Jangan-jangan nggak ada. Jangan-jangan tidak ada satu lembaga pun, satu kelompok pun, satu institusi pun, satu perkumpulan pun yang berhak mengatakan orang lain sesat. Jangan-jangan nggak ada.
Jangan-jangan itu hanya ketakutan saja. Ketakutan bahwa tafsirnya salah, ketakutan bahwa pengikutnya akan lari kepada orang yang membawa tafsir baru. Baik, mari kita berpikir untuk menciptakan peradaban-peradaban yang lebih maju, yang lebih baik, dan mendamaikan di negara kita ini. Sekali lagi, jangan terprovokasi, jangan mudah diadu domba. Berpikir kembali bila Anda menerima berita, berpikir kembali bila Anda ingin mengatakan atau menjudgment orang dengan label-label tertentu. Salam damai selalu dan merdeka untuk kita semuanya. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Jonggring Saloko.